Mana? Oh no, sebelah sana no. No bang, andar no. Apaan, Bang? Ayo, itu. Ujung. Gimana? Mon? Bawa aja kali ya. Pagi-pagi teman-teman udah herping enggak? Ih, mak. Hah? Itu apaan tuh jalan? Mana? Oh no, sebelah sana no. Hah? No bang, andar no. Apaan, Bang? Ayo. Gila, pagi-pagi teman-teman. Wisat, gila banyak penangkapnya di sini. Wow. Wisat. Ini lebih besar atau lebih kecil nih? Yang kemarin coba lihat tuh. Kecilannya. Wisat, gila teman-teman, lihat. Wisat pagi-pagi. Lihat. Wisat teman-teman. Bang, wih. Banyak ular king cobra teman-teman. Lihat. Bang. Gila. Gila teman-teman, ini masih pagi banget loh. Serius, kita baru jalan terjun explore. Lihat. Udah nemu aja. Jam 9.30 lihat teman-teman. Wih, set, Oscar. Lihat, jam 9.30. Lihat, ini setengah 10 loh. Kita dari jam 7. Kita berangkat explore. Lihat, baru 3 jam perjalanan. Kita udah berhasil menemukan satu ekor king cobra teman-teman. Lihat. Wes, lihat nih. Wes, lihat nih. Buat Bang Indah sih ini udah pengalaman nih. Pengalaman terbiasa. Benar, udah biasa dia. Weh, itu lihat teman-teman. Kalau lama sih masih agak-agak. Ini teman-teman, benar-benar sedap lihat Bang. Oh, lihat fresh. Kita ular fresh, lihat pup tuh. Dia akan seperti ini tuh, membuang kotoran. Seperti ini, Alton. Lihat, ini nggak boleh lengah sedikit tuh, lihat. Tuh, wes. Lihat teman-teman, karena ini ular sang raja atau yang bisa dibilang ular king cobra teman-teman. Ini ular yang mematikan dan ini ular yang benar-benar teritorial sekali terhadap lingkungan manusia teman-teman. Ketika dia terusik terganggu lihat seperti ini teman-teman, dia akan seperti siuk set deh. Gila, ternyata emang pulau Jawa Barat tuh Tasikmalaya benar-benar terkenal banget sama si king cobranya ya. Iya. Wis, lihat, wis set deh. Nah Bang Indar, Ya. ini Bang Indar tuh setiap di lingkungan Bang Indar dia seperti itu Bang Indar udah nggak aneh lagi kali ya. Nggak aneh. Soalnya udah banyak laporan sih. Oh, laporan dari warga tentang ular ini. Ah. Gila teman-teman, kemarin Emon menemukan sama Bang Indar itu di sekitar pohon-pohon ini ya, apa? Bambu. Pohon bambu. Di sekitar area-area gunung apa kemarin? Gunung Mangin. Gunung Mangin teman-teman. Ini di luar dari Gunung Mangin, kita di area wilayah mana nih Bang Indar? Ini mah masih dekat-dekat rumah. Oh, dekat rumah ini ya. Ah. Ini apa nama tempatnya? Namanya tuh apa ya, di sini bilangnya tanah wakaf sih. Tanah bilangnya. wakaf. Oh, dekat tanah wakaf teman-teman. Makam. Gila. Makam. Emang ini sini sering banget terjadi apa penemuan ular seperti ini Bang Indar? Iya, sering sih enggak, cuman ada aja gitu. Oh, ada yang sering lihat ya? Ada yang laporan. Buset, teman-teman. Ternyata untuk jenis ular king cobra ketika aktif, benar kata Bang Indar, sering aktif sekali ketika di pagi siang hari ya. Iya. Benar, karena dia udah Sekarang sih aktif. emang waktu jam-jamnya buat berjemur. Oh iya, berjemur, benar teman-teman. Lihat, ini waktu dia berjemur, ini tempat yang cocok banget. Karena lihat nih, ini tebing, ini tempat galian ini ya, apa nih? Batu. Galian batu teman-teman, lihat. Ini galian batu. Ternyata ini sebenarnya, buset cukup ini ya, apa namanya? Tempatnya cukup benar-benar masih alami banget sebenarnya ya. Karena ini wilayah pegunungan, di atas juga pohon bambu nih, lihat teman-teman. Yang tadi kita telusurin, ternyata mungkin itu dari bisa jadi tempat di mana dia apa namanya berinteraksi untuk ular ini teman-teman, apa ular king cobra teman-teman. Banyak juga berarti beginner ya. Oke. Lah. Teman-teman, teman. Lihat tuh, tuh lihat teman-teman, pusat ada lagi ya. Banget pusat dah. Ini anaknya kawin apa gimana, Bang? Pusat dia teman-teman, lihat. Lihat, buang Lihat. kotoran.
Tuh lihat tuh. Fresh lagi teman-teman. Lihat. Fresh banget teman-teman. Wow. Lihat. Gila. Wah, memang benar tempat untuk berjemur ya, Bang Inar ya? Iya, emang tempat. Gila, teman-teman. Bang, di sini berarti. Ini Gila. nggak nyangka, Lihat gua. teman-teman. Lihat kita berhasil menemukan 2 ekor king cobra teman-teman. Wih, gila ini masih pagi loh. Gila emang waktu berjemur nih. Emang waktu Lihat. berjemur, berarti datang Oh. waktu cocok. Gila teman-teman. Wih, set, Kita menon. 2 ekor king cobra teman-teman. Lihat nih dan nih. Katanya untuk jenis king cobra itu ketika menggigit perbedaan antara si besar dan si kecil itu katanya lebih sadis yang kecil ya. Kecil, soalnya Benar. yang kecil tidak bisa mengontrol bisa yang keluar. Oh iya. Jadi bisanya itu masih Masih full lah keluar langsung gitu. oh ketika dia menggigitkan dia langsung mengeluarkan sedikit banyak-banyaknya. Sebanyak-banyak. Gila teman-teman, lihat, Hemon dikelilingin 2 ekor king cobra teman-teman. Wow, lihat teman-teman, dia udah siap sekali untuk bisa menyerang Hemon teman-teman. Gila, lihat sini di daerah Gunung Batu. Gila, sekitar sini berarti benar masih fresh banget, banyak benar-benar untuk jenis king cobra di lingkungan sini Bang Inar ya. Iya. Gila, ini wilayah Tasikmalaya teman-teman. Lihat, ini Tasikmalaya cenderung terkenal sekali dengan pelestarian untuk jenis king cobranya nih. Gila, ini untuk Bang Indar sendiri nih. Ketika melihat ular seperti ini biasanya dari lingkungan masyarakat, ini tindakannya apa nih Bang Indar bisa nih? Paling kalau mengganggu ke dalam ke rumah warga Ah. gitu saya rescue lalu lepasin lagi ke Oh, tempat benar. Berarti tempatnya. Bang Indar kalau ketika melihat ada warga minta tolong, baru Bang Indar selamatkan, selamatkan langsung lepas lagi. lepas ke lagi. tempat Benar, warga. itu pelestarian yang harus benar-benar dijaga teman-teman. Jauh dari pemukiman. Benar, jauh dari permukiman warga ya Bang Indar ya. Gila teman-teman, berarti Dan bila mana ularnya sakit biasanya saya karantina dulu untuk diobati. oh dikarantina dulu. Iya. Heeh. Nanti misalnya kalau udah sembuh langsung dirilis lagi. Oh iya teman-teman. Jadi ular ketika di alam itu nggak selama nggak se apa nih? Selamanya Kadang sehat. ada yang dia luka, robek Ah. atau gimana ya? Atau bekas gigitan, bacokan ya. Iya. Heeh. Jadi itu harus ketika itu dikarantina dulu oleh Mas Sinar ya. Lihat teman-teman, ini dua ekor ular ini. Lihat 2 ekor ular ini berusaha untuk menyerang Emon teman-teman. Lihat. Namun di hadapan ular ini, nih dia benar-benar untuk menyerang Emon teman-teman. Lihat, dia ada di hadapan Emon dua-duanya teman-teman. Gila, ini salah satu benar-benar ular yang berbisa tinggi. Nah lihat nih, ini lihat. Ini yang lebih kecil lihat. Ini udah menjulurkan apa? Menjulurkan lidahnya teman-teman. Dan katanya ketika dia mengeluarkan bisa ularnya, ketika digigitkan ke manusia, yang lebih kecil tuh lebih benar-benar nggak bisa mengatur gimana bisa ularnya yang akan dikeluarkan oleh dia. Dia lebih benar-benar prosesif ya. Iya. Benar, jadi Lebih agresif. agresif banget ya. Gerakannya lebih cepat. Benar, gerakannya lebih cepat dan juga agresif teman-teman. Lihat, ini dia udah dua-duanya udah mulai merasa terancam dan dia berusaha untuk pergi kalian, jauhi saya dan jauhi dari lingkungan saya. Lihat king cobra, king cobra ini apa nih tempat apa nih? Tanah wakaf. Tanah wakaf teman-teman di daerah Gunung Batu teman-teman, Batu ya. Ini tempat Batu teman-teman. Gila, mungkin ini dia ketika dia bersarang, kemungkinan besar di lubang-lubang seperti ini kan benar ya. Kemungkinan besar. Benar. Di lubang sih ya. Banyak lubang-lubang nih. Nah ini kan kemungkinan besar nih makanan utamanya kan koros nih. Koros. Berarti emang benar-benar koros tuh di sini habitatnya banyak banget. Banyak banget. Banyak banget berarti ya. Yang kemarin kita malam-malam itu. Yang malam-malam aja Benar kan. iya, kita semalam tuh sempat itu ya ada sesuatu teman-teman. Ada kejanggalan. Jadi kita explore di malam hari, kita tunda sampai tadi ya. Benar-benar kita nih pagi hari kita 6:30. Tuh lihat teman-teman. Kita 6:30 tadi udah berangkat ke sini ke area-area sini kita pesisirin. Tapi di area sini kita langsung berhasil menemukan ular king cobra karena kesempatan kita untuk explore itu lebih bagus itu di siang hari ya. Siang hari karena dia aktif untuk berjemur teman-teman. Seperti ini tuh dia lagi aktif-aktifnya tuh berjemur dari tempat tuh gimana caranya suhu tubuhnya itu bisa terhangat teman-teman. Karena jenis reptil dia kan hewan yang berdarah dingin. Ketika itulah dia membutuhkan sinar matahari teman-teman. Dan ini untuk membantu pencernaannya ya. Jadi imobilismenya itu penting banget ya. Iya. Benar, imobilisme itu penting. Kenapa? Untuk melancarkan pencernaannya teman-teman. Ketika dia berjemur, ketika dia kekurangan sinar matahari, dia akan menyebabkan seperti manusia tuh kayak pilek, ya kan? Kekurangan seperti itu dan mencegah pencernaan kotoran dari suhu tubuhnya itu. Imobilisme itu semakin buruk untuk pencernaannya teman-teman. Makanya dia bisa mengakibatkan flu pilek teman-teman. Lihat, ini salah satu ular king cobra nih. Ini kemarin kita menemukan yang lebih besar dari ini ya. Lebih besar dari ini teman-teman. Sekarang nih ukurannya ini sekitar kayaknya ada 3 meter nih. Ada kayaknya kemungkinannya 3 meteran ya. Wes, awas. Ini sekitar 2 meter Tuh lihat teman-teman. Lihat. Wes.
Nah ini nih, ini yang lebih agresif banget nih, lihat nih. Tuh dia Jadi, selalu ngebuang kotoran lihat. benar tuh lihat tuh, dia Terusan dari stres tadi. teman-teman. Lihat. Stres tuh lihat, stres. Terusan dari tadi. Lihat, Sob, banyak banget berarti lu. Area-area sini emang benar-benar banyak banget serius. Iya. Kalau daerah sini. Teman-teman, gagal itu aku. Udah lagi. Lihat teman-teman. Gila teman-teman. Gila teman-teman, lihat. Asli teman-teman, lihat. Panen 3 ekor king cobra, lihat teh. Dar. Ini banyak amat, Dar. Buset teh. Wih. Lihat teman-teman. Wih. Gila. Lihat. Oh. Rajanya teman-teman. Gila. Gila, kap. Wow. Buset teh. Lihat teman-teman. Wih. Apa? Hei, tenang, lihat teman-teman. Wow. Lihat, gila teman-teman. Gila Dar, banyak amat ini Dar, sini Dar. Wes, Dar. Gila teman-teman. Gila teman-teman. Lihat, sia-sia ke Tasik. Lihat Tasik Malaya teman-teman. Lihat. Wow. Rajanya king cobra ada di sekitar sini teman-teman, lihat. Gila teman-teman. Gila. Ini bukan yang dibilang itu rajanya king cobra, tuh rajanya bener-bener raja, tapi ini bener-bener panennya rajanya ular di sini nih. Gila bener-bener gila sini, serius. Gila, lihat teman-teman. Wih, lihat terang sekali teman-teman. Wih, lihat. Gila, lihat. Hei, Sepe, tenang. Nah, aku hanya ikhlas kamu, tenang. Aku hanya nunjukin sama kamu, sama teman-teman KSE. Ini masih pagi loh, nih. Oh, ini lihat teman-teman, 3 ekor king cobra. Lihat, loh. Ini kesempatan momen benar-benar bersejarah banget ya bang. Waduh, bukan main. Benar-benar, ini bersejarah banget teman-teman. Kenapa? Pertama kali kita menempatkan atau menemukan ular king cobra posisi di spot seperti ini nih, langka banget, karena benar-benar langka. Gila, bener nih, king cobra yang kecil ini jarang banget emang sering lihat teman-teman. Wow. Lihat. Hei, tenang. Kemungkinan Hei, kamu jangan nakal. Kamu cuma tunjukin sama teman-teman kamu, oke? Hei, tenang. Hei, tenang. Lihat teman-teman, dia berusaha untuk kabur. Bisa, tenang, lu galak banget. Galak banget tidak kecil ya. Ya, kalau yang kecil lebih agresif. Wah, kecil cabai rawit. Iya. Buset deh, kayak perempuan aja tuh dah. Kecil cabai rawit. Cabai-cabean. Awas. Kalau buat ukuran segini, di daerah sini saya baru nemu. Oh, baru nemu dah. Belum pernah dapat yang ukuran segede gini. Oh, Berarti Mas Emon orangnya beruntung. beruntung. Kok beruntung? Saya nyari-nyari yang ukuran segini dan Oh. Stone. Lihat teman-teman. Emang alhamdulillah teman-teman. Di sini ditunjukkan 3 ekor king cobra yang ukuran kecil seperti ini teman-teman. Langka banget tuh Bang Indra. Karena kan jarang sekali. Awas. Tonton. Awas. Karena kan untuk ukuran ular king cobra sekecil ini itu karena jarang sekali diketemukan. Karena apa teman-teman? Kenapa? Dia sangat sulit sekali. Dia ketika dia dicari oleh lingkungan masyarakat,
itu belum tentu bisa menemukan ular yang kecil ini. Kenapa? Lebih cenderung yang lebih besar yang sering ketemu. Kenapa? Lebih besar, lebih terlihat, dan lebih ada aktif di lingkungan manusia ya, benar ya? Iya. Karena bisa masuk dalam rumah gitu kan. Iya. Kalau yang seperti ini jarang banget ya. Bang, Dia jarang kalau yang ukuran kecil. benar, yang kecil ini karena kebutuhan konsumsi dia bisa mencari tikus sama tikus. Bahkan dia bisa mencari ular-ular korbit yang lebih kecil. Banyak kebutuhannya di alam. Tapi kalau ketika ular king cobra besar ini, kebutuhannya semakin sulit teman-teman. Makanya dia bisa sering masuk ke lingkungan manusia teman-teman. Wih gila, Bang Indar, ini benar-benar momen sejarah banget buat Emon berada di Tasikmalaya. Benar-benar momen sejarah bisa menemukan ular king cobra seperti ini teman-teman. Lihat, gila, ini salah satu tempat berjemurnya ular king cobra atau tempat dia tuh tinggal untuk ini ya, apa namanya, untuk berjemur ya. Kamu agresif sekali, tenang. Aku nggak ganggu kamu. Aku cuman mau tunjukin kamu ke teman-teman aku tuh. Lihat. Sahabat komunitas Ciseng. Saya tuh lihat teman-teman. Lihat, gila, pergerakan cepet banget ya. Gila. Wiset, ini harus hati-hati, safety juga teman-teman. Wiset dah. Gila, serius. Ini benar-benar safety banget teman-teman. Lihat. Wiset. Wow. Lihat kan, gila lu. Bener, ini safety banget kita teman-teman. Lihat. Santai, tenang. Nih, Bang Indar, gimana nih Bang Indar? Momen-momennya Bang Indar. Momen ini. Gimana Bang Indar? Bang, hati-hati. Oh, lihat teman-teman. Ini benar-benar agresif banget. Lebih kecil lebih agresif ya Bang Indar. Kecil lebih agresif. Bener. Lihat. Karakternya susah ditebak kalau yang kecil. Oh, susah ditebak karakternya. Gila. Kalau yang udah ukuran segini enak nih. Ya mau. Hati-hati. Tuh lihat, buset nih. Baru Lihat. pengalaman banget ya. Awas Bang Indar, siap Bang Indar. Wih, gila. Wah, kalau emang tuh begitu udah enggak udah ganteng. Udah. Tuh lihat, dia bisa bertatapan, bisa berciuman. Tuh lihat, lihat besar menyerang. Dia bilang teritorial seperti itu teman-teman. Kapanpun dia akan menyerang sesama ular di kanibalisme nih. Ya benar ya Bang ya? Iya, Dia kanibalisme. Dia sesama anggotanya, sama anggotanya. Wiset deh. Lihat teman-teman, dia sama king cobra bisa saling memangsa teman-teman. Lihat tuh, lihat. Wah, lihat, dia mulai stres semua. Ular ini mulai stres teman-teman. Lihat, stres. Ketika dia stres dia akan lebih, tuh lihat, lebih agresif dan bisa menyetes. Tuh lihat teman-teman, bisa menyerang kita kapan aja teman-teman. Benar-benar nih. Nih sahabat komunitas Ciseng, ketika melihat ular seperti ini di lingkungan rumah atau di lingkungan wilayah teman-teman, jangan pernah berusaha untuk mengusiknya teman-teman. Kenapa? King cobra ketika dia terusik atau ketika dia terancam, kapanpun dia akan berusaha untuk menyerang tuh. Gila. Lihat. Nih, tapi kalau kita tenang, kita diam, dia diam tuh lihat. Dia diam seperti itu. Tapi ketika dia terusik, dia berusaha untuk dipukul. Lihat. Seperti itu teman-teman. Oh lihat, gila. Seperti itu teman-teman, bahaya sekali. Oh, inilah king cobra yang benar-benar terkenal dengan reaktoksinnya. Wow. Teman-teman, gila. Lihat. Kecil capek rame. Dia kecil-kecil lebih ini ya. Lebih menantang sama yang besar ya. Berarti dia nggak benar-benar nggak ada hawa takut ya. Nggak ada. Kalau buat raja ya tetap raja. Raja itu raja bener. Yang kuat menguasai, yang lemah akan ditindas oleh dia. Iya. Seperti itu ya. Gila. Wis, Lihat. Ini Bang Indar kayaknya asik banget gitu megangnya udah. Senang saya kalau ketemu ular yang kecil-kecil gini senang. Oh, kenapa Mas Bang Indar? Jarang sekali Mas. Oh, jarang sekali. Ya saya jarang selama saya sering hunting. Heeh. Kalau bukan hunting saya harping. Iya. Kalau buat nyari pakan tuh jarang sekali nemu ular yang segede gini. Oh, jarang sekali, benar-benar Jarang jarang tuh sekali. Mas Indar. Malah saya tuh pengen ular yang kayak gini tuh. Oh. Karena cenderung dia lebih agresif banget Lebih ya. agresif. Karakternya bagus. Buset, ya. Berarti masih benar-benar teritorial banget Iya, ya. teritorial. Gila. Itu Bang Indar kalau di atasin begitu tuh nggak ngeri tuh maksudnya. Ya ngeri Mas. Maksudnya wih, gila. Gila teman-teman. Ini momen-momen Ya intinya bersejarah. malah jangan tiru adegan yang ada di video ini. Benar, ini sangat berbahaya ya, Bang Indar. Bahaya. Sangat berbahaya. Benar. Karena ini dilakukan dengan benar-benar ahlinya. Iya, benar. Iya. Ini momen-momen benar-benar tuh momen bersejarah kita berada di wilayah Tasikmalaya. Ini kita juga terima kasih banyak ya buat Mas Indar yang ditemenin untuk explore di wilayah sini. Alhamdulillah banget teman-teman, ternyata nggak nyangka banget. Kita tuh beruntung banget berada di sini tuh kita benar-benar aman banget, Iya. nyaman banget dan kita juga dijamu. Alhamdulillah Bang ya. Aduh, jamunya Terima kasih seadanya teman-teman. aja. Kita udah Juga ada disuguhin
sama Bang Indar. Ya Bang Indar kapan-kapan main lah ke Saeng. Ya, nanti gantian Bang Indar main ke wilayah Ciseeng. Datang ke tempat kita, insya Allah kita sambut dengan senang hati ya Bang. Ya teman-teman, kita alhamdulillah kita mendapatkan satu keluarga lagi dari Bang Indar di wilayah Tasikmalaya. Inilah teman-teman, fungsinya kita berkomunitas, bahkan kita mengenai dunia tentang reptil. Selain kita bisa menikmati hewan reptil, bisa melihat kita bisa melihatnya, bahkan kita bisa memegangnya teman-teman secara seperti ini. Kita juga bisa mendapatkan saudara yang lebih dari lingkungan komunitas teman-teman. Alhamdulillah kita menjadikan satu momen bersejarah, yaitu yang paling berharga itu persaudaraan ya teman-teman. Itu nomor satunya. Itu sangat bermanfaat dan ilmu yang udah di-sharingin juga sama Bang Indar ke komunitas Reptil Ciseeng. Alhamdulillah kita udah dapat masukan yang terbaik, masukan yang baik untuk mengenai tentang hewan-hewan reptil, terutama untuk jenis king cobra, karena pada umumnya di wilayah Tasikmalaya ini memang terkenal sekali untuk jenis king cobranya ya Bang Indar ya. Banyak sekali karena pelestariannya itu masih benar-benar terjaga, berfungsi banget untuk menjaga ekosistem kita teman-teman. Karena memang benar ini ekosistem kita tuh benar-benar terjaga sekali dengan adanya ular teman-teman. Karena apa? Rantai makanan kita bisa terjaga dengan ular, tikus, ular, padi, dan juga burung elang teman-teman. Bahkan setiap makhluk hidup apapun dia sangat mempunyai fungsi dan fungsinya teman-teman. Makanya benar-benar sangat bermanfaat ya Bang Indar ya. Iya, sangat bermanfaat. Benar. Ini dia juga nih sebenarnya jadi apa namanya? Jadi musuh binatang-binatang mamalia seperti tenggarangan ya. Iya. Itu yang anehnya Bang Indar nih. Kan emang pernah melihat gitu ular king cobra itu bisa diserang sama tenggarangan, itu bahkan dia bisa mati sama tenggarangan. Sama tenggarangan. Bener. Apa dari efek bisanya dia itu kebal terhadap tenggarangan itu kebal terhadap efek bisanya tuh gimana ya kalau tenggarangan itu? Menurut saya sih bukan kebal, karena garangan kan gerakannya itu cepat banget Mas. Mungkin dia bisa menghindar dari serangan king cobra. Oh, jadi dia dari pergerakan si king cobra ini dia bisa menghindari ya? Bener. Karena kan untuk king cobra ini kan mengandalkan kekuatannya dari taringnya kan? Dari taring. Jadi benar-benar tuh si tenggarangan itu menghindari dari taring giginya itu ya? Karena kelincahannya kan. Bener, karena kelincahan si tenggarangan itu. Iya. Lihat teman-teman. Ini jangan salah teman-teman ya. Dia di alam seperti ini itu musuh yang benar-benar berbuyutannya sama si king cobra ini. Itu seekor tenggarangan tuh. Ya. Tenggarangan, musang. Seperti musang itu teman-teman. Itu jadi musuh terberat dia nih, karena dia tuh bisa dilumpuhkan atau bisa mati oleh musang seperti mamalia itu teman-teman. Gila, itu lihat teman-teman. Dia benar-benar nggak takut loh, sama yang besar pun dia nggak takut, karena dia berarti, ya gue juga raja loh, gue sama-sama raja. Yang kuat menguasai ya, ketika lu kalah ya lu akan takut sama gue. Seperti itu teman-teman. Itu yang dibilang teritorial, lihat. Dia nggak takut loh, dengan hadapan ular sebesar pun dia nggak takut, lihat teman. Apalagi manusia teman-teman, lihat. Dia nggak ada rasa takut teman-teman. Karena apa? Dia tuh berusaha untuk menghindari ancaman dia teman-teman, keinian dia teman-teman. Makanya dia berusaha untuk kalian yang pergi atau aku yang pergi kalian dari sini, seperti itu teman-teman. Gila, gila, ini momen lihat teman-teman, lihat benar-benar momen. Wah mantap Mas. Mas Ogi ada pesan-pesannya buat masyarakat? Ya pesan-pesannya sih kalau ngelihat video kita yang seperti ini jangan sampai ditiru ya. Benar iya. Karena sangat berbahaya sekali. Benar. Ya, udah banyak korban ya. Kita di sini untuk mengedukasikan tentang reptil, bukan untuk ditiru. Ya. Benar teman-teman. Jadi itu nggak layak banget kita untuk gila, kenapa tuh lihat? Seperti ini teman-teman. Kita berbicara aja kita benar-benar waspada, hati-hati. Karena benar yang dibilang sama Bang Sugi, kita kesini bukan untuk kita masuk ya ngomong Bang. Saya fokus ini Bang. Jelasin Bang teman-teman Bang. Lihat. Ya teman-teman, kita di sini tuh bukan untuk mengganggu hewan reptil yang ada di Tasik ini ya. Kita hanya mengedukasikan tentang hewan reptil yang masih terjaga kelestarian alamnya teman-teman. Betul teman-teman. Betul itu teman-teman. Jadi kita tuh di sini nggak ada niat mengganggu, karena kita hanya untuk menunjukkan sama teman-teman KSC. Lihat teman-teman, enak buset deh lihat. Kan untuk menunjukkan sama teman-teman bahwa benar emang kelestarian di wilayah Tasikmalaya ini benar untuk jenis king cobra ini yang benar-benar masih ada teman-teman, bahkan ini masih bisa dinikmatin atau bisa dilihat secara langsung sama kita. Tuh lihat, udah seperti ini benar-benar masih ada kelestariannya, kan masih bisa dijaga teman-teman. Awas. Lihat, ini benar-benar satu momen bersejarah. Gila, benar-benar. Gila, sampai ke ekor lu. Sampai ke ekor. Yang kecil sampai ke ekor ya. Cepat ya. Gila, lihat teman-teman. Dia lebih cepat dan dia bisa cabai rawit, bisa mencapai ekor loh, Bah. Bener. Gila. Oke, Bang Indar, kita lepasin aja kali ya. Mungkin dia lagi berjemur, biarin teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Kalian udah hadir di lingkungan video Emon.
kalian akan masuk YouTube Mon nih. Masuk YouTube loh. Jangan lupa tonton, like, and share. Lu jangan lupa subscribe loh. Jangan lupa lu tonton loh ya. Ya. Oke. Oke, yuk Bang, langsung aja ya. Kita lepas aja. Kembali oke, selamat tinggal. Semoga kamu kembali manggil sini. Semakin banyak lah populasi kamu, habitat kamu semakin banyak. Yaudah, yuk, dadah King Cobra. Gila. Gila ini bener-bener momen bersejarah banget. Gila. Yuk. Aduh. Gila. Aduh, gila. Benar-benar ini ya, apa namanya? Ada benar banget ya, bener ya. Nah, lihat teman-teman. Ini benar-benar tempat di mana kita bisa mendapatkan momen terindah teman-teman, bahkan momen di mana sangat langka tentang jenis ular King Cobra. Gila, masih semangat Rit? Masih Lihat teman-teman, kamera ini matanya kayaknya udah ngantuk banget nih. Begadang dia, lihat teman-teman, lihat dia udah begadang. Dia dari pagi begadang teman-teman, dari kemarin lihat teman-teman. Gila, ini tempat penghindar. Ini selain apa namanya, selain banyaknya ular King Cobra di sini, ini apa air ini apa namanya? Air dari mana nih? Air hujan atau apa? Air hujan. Oh ini air hujan kali ya? Makanya buat kalau ular atau hewan-hewan lain juga senang ke sini tuh karena ada air. Oh benar teman-teman, karena untuk jenis King Cobra selain dia bisa berjemur, dia juga bisa apa namanya? Berendam. Berendam. Berarti nih banyak biawak juga mungkin sekitar Banyak sini ya? biawak. Benar. Oh lihat teman-teman. Jadi dia turun gunung yang Anda. Tapi kita curiga Bang, sebenarnya kayak di balik-balik pohon itu bisa jadi tempat reticulatus piton ya? Iya. Karena Bisa itu ada lubang. ada lubang. Lihat teman-teman, Dekat sama perairan. dengar dekat sama perairan. Lihat. Ini lihat, jadi momen-momen tempat perikanan teman-teman. Gila indah banget teman-teman. Oke, yuk teman-teman. Nah, yuk kita lanjut ke arah pulang aja kali ya Bang Nada. Arah sana ya. Tangan dulu. Oke. Gila.